Shalom saudara-saudaraku semuanya, selamat malam. Apa kabar hari ini? Pasti saya yakin semuanya di rumah pasti sehat-sehat aja. Ini cuaca lagi kadang hujan, kadang panas. Semoga kalian sehat-sehat aja di rumah ya. Oh iya, ini nggak kerasa ya udah bulan Desember dan bentar lagi tuh udah mau Natalan. Saya sebenarnya sedih banget, nggak bisa apa ya, nggak bisa merayakan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya dengan jemaat-jemaat GSCA Arasi, karena ini ya masih pandemi juga, dan udah gitu juga kita nggak boleh apa ya mengadakan acara yang kumpul-kumpul beramai-ramai gitu ya. Saya berharap nanti tahun 2021 nanti kita boleh merayakan Natal seperti dulu lagi. Dan saya juga yakin kok setiap perkara yang Tuhan kasih ke kita pasti Dia akan selalu menolong kita, karena Tuhan adalah Allah Bapa yang setia menolong kita. Selalu bekerja melebihi yang dapat ku pikirkan. Tak sekalipun Engkau biarkan ku hadapi semua sendiri. Saat ku rasa tak mampu lagi, di situ Kau tunjukkan setiamu. Dalam badai janjimu teruji, Kau buktikan kepadaku. Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Saat ku rasa tak mampu lagi, di situ Kau tunjukkan setiamu. Dalam badai janjimu teruji, Kau buktikan kepadaku. Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Nah saudara, saudara pernah nggak setiap kali saudara itu melakukan sesuatu, pasti saudara selalu mengucap syukur, mau itu dikasih perkara kecil, dikasih perkara besar, dan dikasih masalah besar, masalah besar atau masalah kecil,
Pernah nggak kalian merasa bersyukur? Dan ketika kalian dikasih rezeki, kayak saya nih, setiap saya mendapat orderan Oriflame, saya selalu bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya bersyukur banget hari ini ada orderan. Walaupun orderannya hanya sedikit, tapi saya tetap mengucap syukur dan sangat-sangat berterima kasih Tuhan. Karena rezeki hari ini, puji Tuhan, pasti nantinya Engkau akan lipat gandakan. Pernah nggak seperti itu? Saya yakin ya, setiap orang yang percaya pasti akan selalu mengucap syukur pada Tuhan Yesus. Nah, saya mau mengajak saudara, kali ini kita stretching dulu di rumah ya. Saya nggak mau ngajak saudara untuk menyanyikan lagu yang melo-melo, yang sedih-sedih. Kali ini saya mau ngajak kalian untuk joget di rumah. Harus joget ya, nggak boleh enggak. Saya mau ngajak saudara menyanyikan lagu Kunaikan Syukur. Pada hari ini. Dan sedikit tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan berikanku. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan berikanku. Ku naikkan syukurku, akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Naikkan syukurku, syukurku. On bass, Samuel Bali. Here we go. Akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hanya untuk-Mu, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya saudara. Saudara, dan saat ini kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada dalam surga, terima kasih, puji syukur kepadamu ya Tuhan, yang kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami berkumpul untuk mengadakan doa malam Tuhan.
Tuhan Yesus, sebentar lagi di mana kami akan memasuki dan merayakan hari kelahiran-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya apa yang terjadi pada tahun ini sudah Engkau takdirkan ya Tuhan, sudah ada dalam gambaran-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, di dalam setiap perkara yang Engkau berikan kepada kami, pasti ada jalan penyelesaiannya ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, karena Engkau tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja-gereja, kiranya Engkau melawat ya Tuhan, lindungilah gereja-gereja, setiap gereja yang ada di Indonesia ya Tuhan. Kami percaya dan kami yakin Tuhan, bahwa banyak sekali yang saat ini rindu akan Engkau ya Tuhan. Kami yakin di luar sana masih ada orang-orang yang belum percaya dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, dan mereka selalu dibukakan hatinya dan dibukakan mata hatinya Tuhan, agar mereka mau datang kepada Engkau ya Tuhan, dan percaya kepada Engkau ya Tuhan, dan bertobat di hadapan-Mu yang Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu ya Tuhan, kami ini hanya manusia biasa yang tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Kami manusia biasa yang penuh dengan dosa ya Tuhan. Tapi Engkau Allah Bapa kami yang selalu baik dan setia menolong kami ya Tuhan. Walaupun terkadang kami selalu bersungut-sungut ya Tuhan, lupa untuk mengucap syukur Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah Bapa yang selalu memaafkan kami ya Tuhan. Engkau adalah Allah Bapa yang setia menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam setiap keterpurukan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk setiap para pekerja yang ada di GSC Arasi, untuk guru-guru sekolah minggu yang ada di GSC Arasi, dan para pelayan-pelayan yang ada di GSC Arasi ya Tuhan. Engkau jamah mereka ya Tuhan, jika mereka mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Engkau angkat sakit penyakit mereka ya Tuhan, dan sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba Tuhan kami ya Tuhan. Berikanlah kesehatan ya Tuhan, panjangkanlah umurnya ya Tuhan, berkatilah keluarganya juga ya Tuhan. Tuhan Yesus, tidak lupa juga kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada di GSC Arasi ya Tuhan. Lindungilah mereka ya Tuhan, jauhkan mereka dari segala macam sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau jamah ya Tuhan, Engkau lawat mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan semua jalannya ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kami hanya bisa berdoa, dan Engkaulah hanya merencana, dan Engkaulah yang menentukan ya Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa, haleluya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Maha besar Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih kalau malam hari ini kembali kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, karena Engkau begitu baik, sangat baik dan teramat baik buat kami. Dimana pada malam hari ini Tuhan, kembali kami berdoa, itu semua karena kasih dan pertolongan-Mu, sekalipun Tuhan kami di rumah kami masing-masing. Bapa di surga, malam hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Namun sebelum kami mendengarnya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sucikan hati dan pikiran kami Tuhan, agar firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Pimpin dan sertai Tuhan pembacaan firman-Mu dari awal sampai pada penghabisannya. Kami sambut firman-Mu, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar di malam hari ini? Saya percaya kita semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Puji nama Tuhan. Kita kembali bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena kita punya Tuhan yang sangat baik. Sudah memberkati kita, sudah memimpin kita, dan sudah menolong kita sepanjang hari ini. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala
yang dengan setia memberikan kesempatan pada saya untuk ada di hadapan Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Malam hari ini kita mau belajar daripada firman Tuhan. Namun sebelumnya kita membaca di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 15 mulai sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan berbunyi, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kita telah membaca di dalam Lukas pasal yang ke-15 sampai ke-21. Kalau Bapak Ibu menyimak mulai dari ayat yang ke-12 di atas itu dikatakan bahwa orang, di judulnya perikopnya, orang kaya yang bodoh, ya. Bapak Ibu Saudara, rupanya zaman dulu ada orang kaya tapi bodoh, Saudara. Zaman sekarang ini kira-kira ada nggak orang yang seperti itu? Kaya tapi bodoh. Pasti ada ya Bapak Ibu Saudara. Tapi malam hari ini kita tidak melihat akan kebodohan orang kaya tersebut, tapi kita mau melihat bagaimana cara ia menganggap dirinya kaya, tapi harus kaya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ada hal-hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, ya, agar Allah tetap ditinggikan, Allah tetap dimuliakan. Yang pertama Bapak Ibu adalah orang yang hidupnya sepenuhnya bergantung kepada Allah. Orang yang hidupnya atau hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Allah. Bukan bergantung kepada berkat yang Allah berikan, tetapi bergantung kepada si pemberi berkat tersebut. Nah, Bapak Ibu, mungkin ya keadaan seperti ini, ya, Bapak Ibu tanpa terasa hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas minggu, bahkan saat sekarang ini kita sudah berada di penghujung 2020. Ya, tanpa terasa Bapak Ibu, penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Dalam keadaan selama pandemi COVID-19 ini ada, yang sangat menakutkan itu sungguh luar biasa Bapak Ibu. Membuat kita tidak dapat berkutik apa-apa, tetapi kita kembali sadar bahwa pemeliharaan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Amin. Tanpa terasa Bapak Ibu, ya, kalau Bapak Ibu renungkan bagaimana hari lepas hari kita lalui, ya, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan kita lalui, kita enjoy Bapak Ibu, kita bersahabat dengan keadaan yang ada di hadapan kita. Namun pada kesempatan ini Bapak Ibu, Tuhan mengingatkan kita agar apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, mari kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Jangan bergantung kepada berkat yang Allah berikan, tetapi kita mau bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ya Bapak Ibu, ingat bagaimana kehidupan seorang hamba Tuhan yang ada di dalam Ayub. Ya, bagaimana Ayub bergantung sepenuhnya kepada Allah. Bapak Ibu boleh baca itu di dalam
Ayub pasal 1 ayat 9 sampai 12. Minta tolong kepada Cucu Oma untuk bacakan Ayub pasal 1 ayat 9. Ayub pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. 11. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamanlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Terima kasih ya. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu telah mendengar, Bapak Ibu telah mengikuti pembacaan di dalam Ayub tadi, di mana Ayub bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Di mana Tuhan dengan iblis sedang berdialog tentang keberadaan Ayub. Ayub dijagokan oleh Tuhan di hadapan iblis. Tetapi iblis, ya bagaimana Ayub tidak berharap pada Tuhan? Bagaimana Ayub tidak menyerahkan sepenuhnya kehidupannya pada Tuhan? Karena Tuhan memberkati dia. Tuhan memagari dengan segala hal-hal yang dia miliki. Itulah sebabnya Tuhan katakan kepada iblis, silakan. Semuanya ada dalam kuasamu, hanya satu. Jangan engkau, di ayat yang ke-12 tadi dikatakan, jangan sekali-kali engkau mengulurkan tanganmu terhadap jiwanya. Dan saat itu pun iblis kabur dari hadapannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari malam hari ini kita mau belajar. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, sekarang ini, dewasa ini, di penghujung 2020 ini, jangan pernah kita mau gantungkan kehidupan kita kepada berkat yang Allah berikan pada kita. Tapi mari kita gantungkan hidup kita kepada si pemberi berkat, yaitu Tuhan sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu, kita mau hidupnya penuh dengan ucapan syukur. Ya. Mungkin ya kita bisa, atau Bapak Ibu katakan, bisa ngomong penuh dengan ucapan syukur. Dan memang itu yang Tuhan izinkan, Bapak Ibu. 1 Tesalonika 5:18 tak asing lagi bagi kita bahwa kita disuruh mengucap syukur dalam segala hal. Apapun itu, Bapak Ibu. Masalah apapun yang sedang kita hadapi, kita mari mengucap syukur. Mungkin Bapak Ibu selama kurang lebih 1 tahun penuh ini, Bapak Ibu, banyak masalah yang kita hadapi. Tetap kita mengucap syukur. Kita bisa melewati hari lepas hari. Kita bisa melewati bulan lepas bulan. Bahkan sampai di penghujung 2020 ini hanya dengan mengucap syukur. Berterima kasih kepada pemeliharaan Tuhan. Berterima kasih kepada berkat yang Tuhan berikan. Ya, selama ini atau selama pandemi ini berada, Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu semuanya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Ya, jujur Bapak Ibu, kalau berbicara dari berkat Tuhan, pojoknya luar biasa, Bapak Ibu. Sampai yang sekecil-kecilnya pun Tuhan berikan, Tuhan kirimkan, Bapak Ibu. Ya, sekalipun Bapak Ibu saya ini masih penduduk Jakarta, tapi saya tidak dapat bansos, Bapak Ibu. Ya, mungkin karena saya tidak tinggal di Jakarta atau bagaimana, ya. Kakak atau KTP saya masih di Jakarta, masih Jakarta Pusat, tapi selama ini nggak pernah dapat yang namanya bansos, Bapak Ibu. Ya, mungkin ada orang yang lebih membutuhkan daripada saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ya, kalau kita berbicara pemeliharaan Tuhan, Tuhan pelihara kok. Ya, burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita.
Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan pernah ragukan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, di dalam setiap kehidupan kita, kalau kita mau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, yang terakhir kita mau belajar untuk memberi. Bapak Ibu Saudara, di penghujung 2020 ini, mari saya menghimbau, saya mengajak Bapak Ibu untuk belajar memberi. Berilah maka engkau akan diberi. Mari kita baca ayatnya di dalam Matius 10 ayat 42. Ayo bacakan lagi. Matius pasal 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripada kita. Amin. Kita belajar memberi Bapak Ibu. Jangan katakan, untuk saya aja nggak ada. Tapi kita mau belajar memberi. Karena sumber berkat adalah memberi. Biarlah firman Tuhan malam hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita Bapak Ibu. Yang terakhir saya menghimbau, saya mengajak Bapak Ibu untuk memberi. Ya, tidak pandang besar kecilnya, kita mau belajar untuk saling memberi. Dan biarlah berkat Tuhan itu boleh melimpah dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kami dengar malam hari ini. Di mana Tuhan ajar kami agar hidup kami sepenuhnya bergantung kepada Engkau. Biarlah hidup kami juga selalu mengucap syukur dan bahkan selalu juga belajar untuk memberi. Mari Tuhan, sebelum kami tinggalkan tahun 2020 ini, firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pengajaran dalam hidup kami, akan kami tetap mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang sudah hadir malam hari ini, bahkan Engkau berkati Bapa, apapun yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan menolongnya. Bapa di surga, Engkau juga berkati dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam kegiatan mereka. Tuhan berkati Bapa. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami, biarlah Tuhan tolong berkati kesehatannya, berkati dalam pelayanannya Tuhan, agar nama Tuhan tetap diagungkan dan dimuliakan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Ibu Bapak Saudarian sekalian kita berdoa syafaat. Bapa dalam surga, saat ini kami bersyukur kepada Tuhan buat seluruh kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar, buat pujian dan penyembahan yang telah kami sampaikan kepadamu. Kiranya sungguh-sungguh setiap jemaat-Mu diberkati, dijamah, disembuhkan, dikuatkan dan dilepaskan. Dan saat ini kami berdoa Tuhan, kalau hari ini telah terjadi pemilihan kepala daerah, wali kota di kota Depok, Tuhan kiranya pilihan yang terbaiklah yang boleh memimpin di kota Depok ini, dan sungguh-sungguh pemerintahan yang baru akan menjadi pemerintahan yang sungguh-sungguh memberikan manfaat buat seluruh penduduk Depok. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya gereja-gereja Tuhan yang ada di kota Depok ini juga boleh beribadah dengan leluasa, dan kami berdoa kiranya dari timur, dari barat, utara, dan selatan kota ini berduyun-duyun orang datang kepada nama-Mu yang kudus. Kau memberkati setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di sekitar Depok. Dan Tuhan, kiranya sungguh-sungguh setiap kami gereja-gereja Tuhan boleh menjadi alat mulia di dalam tangan-Mu, menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa, kami berdoa buat bangsa dan negara kami juga. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati pemerintah pusat kami, Pak Jokowi dengan wakil dan seluruh kabinetnya, memberikan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan di dalam memimpin, mengambil keputusan buat kemajuan bangsa dan negara ini. Bapa, segala kesulitan, segala tantangan yang ada di negeri ini,
Tuhan, kiranya sumber hikmat yang dari Tuhan lah yang bisa menyelesaikan semuanya. Dan taruhlah hikmat-Mu Tuhan di atas pemimpin-pemimpin yang ada. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya ada terjadi kemajuan dari seluruh bidang, termasuk pariwisata Tuhan, perusahaan-perusahaan yang mulai kolaps ataupun bahkan sudah mati. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong supaya ada usaha-usaha baru yang bermunculan dan ada kemajuan-kemajuan dalam seluruh sektor perekonomian. Kami berdoa Tuhan, kiranya tangan kemurahan Tuhan bekerja di tengah bangsa kami, terutama di tengah wabah COVID ini yang kembali Tuhan, banyak yang terkena COVID. Tuhan tolong supaya tingkat kesembuhannya semakin tinggi dan sungguh-sungguh Indonesia boleh lepas dari COVID-19 ini. Bapak, berkati para dokter, berkati tangan-tangan perawat, biarlah sungguh-sungguh kesembuhan juga ada di dalam tubuh mereka sehingga mereka tidak tertular oleh COVID-19. Kami menyerahkan Tuhan sekali lagi bangsa dan negara kami. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan di sini. Di tengah ada sekelompok orang yang berusaha mengganggu pemerintahan negeri ini, berusaha memaksakan kehendaknya di tengah bangsa ini. Tuhan, segala kuasa, segala logistik yang mereka siapkan, kami berdoa patahkan di dalam nama Yesus. Semuanya dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Dan biarlah Indonesia sekali lagi Tuhan penuh dengan kemuliaan-Mu. Kau juga memberkati Tuhan sidang jemaat-Mu, GSJ Arasi. Tuhan tolong seluruh jemaat-Mu untuk terus maju di dalam Tuhan. Di tengah segala pergumulan, di tengah segala sakit penyakit, di tengah segala tantangan Tuhan, biarlah jemaat-Mu boleh melihat kemuliaan Tuhan, boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh memuji dan menyembah Engkau. Dan kami Tuhan Yesus bersyukur juga kalau pada Natal tahun ini kami boleh memiliki satu pengalaman baru, yaitu kami hanya bisa beribadah secara online. Andai pun kami bisa beribadah di gereja, itu pun harus mematuhi protokol kesehatan. Kami berdoa kiranya hadirat Tuhan tetap hadir di dalam hidup kami, yang terutama Tuhan lahir dalam hidup kami. Tuhan menjadi juru selamat, menjadi Raja dan Tuhan dalam kehidupan kami. Sekali lagi Bapa, permuliakan nama-Mu yang kudus di tengah gereja Tuhan, di dalam setiap hati umat-Mu. Sekali lagi Bapa, kami juga menyerahkan bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia, biar Injil Kerajaan Tuhan boleh diberitakan dan nama Tuhan dimasyhurkan. Kami serahkan Bapa seluruh doa syafaat kami yang jauh dari sempurna Tuhan ke dalam tangan Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari apa yang kami pikirkan dan doakan. Terima kasih Bapa. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Sidang jemaat yang kekasih, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Tangannya yang baik serta penuh kemurahan ada di atas kehidupan kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus memimpin langkah kita sampai Maranatha Yesus kembali. Amin.